Mulai ya? Hah? Mulai. Mulai ya? 1, 2. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Ridho Khalid MPD and all of my friends who gather in this meeting. My name is Melin Puspita Dewi as a moderator, and my friends Sylvia Anissa Putri and Fahrul Lisan. We are from Group 6, and now we are gonna discuss about syntax. The first topic, Sylvia Anissa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sintaks. Pengertian sintaks secara umum yaitu salah satu cabang dari linguistik yang mempelajari kaidah yang menentukan bagaimana kata membentuk frasa dan frasa membentuk kalimat. Example, the chef cooks the soup. The chef cook the soup, subject. Subjek dibagi menjadi dua lagi, non-phrase dan verb phrase. Non-phrase dibagi menjadi dua lagi, yaitu determinan dan noun. Verb phrase dibagi menjadi dua lagi, yaitu verb dan non-phrase. Non-phrase dibagi menjadi dua lagi, yaitu determinan dan noun. The determinan, chef, noun, cook, verb. The determinan, soup, noun. Dalam versi sederhana dari struktur pohon frase di atas, kategori sintaksis dari setiap kata muncul tepat di atas kata itu. Dengan cara ini, the ditampilkan sebagai determiner, chef adalah noun, dan seterusnya. Kata. Kata adalah sebagian kecil dari bahasa. Contohnya, sebelum kita menganalisis sintaks, ada dua bagian penting, yaitu frasa dan klausa. Frasa yaitu kelompok kata yang membentuk arti lain. Contohnya a beautiful hair, a cake, or a pink shirt. Frasa terbagi menjadi tiga, yaitu nominal, verba, adjective, adverb, and proposition. Lalu klausa. Umumnya klausa memiliki sebagian besar subjek dan kata kerja. Klausa dibagi menjadi dua, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa terikat dibagi menjadi tiga, yaitu nomina, adjective, dan adverb. Contohnya, I eat a cake. Lalu, struktur sintaksis, yaitu sekumpulan kata atau frasa dalam suatu bahasa yang memiliki sejumlah karakteristik umum yang signifikan. Nah, struktur sintaksis ini terbagi menjadi tiga, yaitu part of speech, phrase, structure, grammar, dan sentence. Lalu, ada struktur sintaks, deep structure, and surface structure. Deep structure ini adalah struktur dasar kalimat. Ini ditetapkan oleh struktur frasa. Lalu, surface structure adalah bentuk sebenarnya dari sebuah kalimat. Ini adalah bentuk dari modifikasi atau transformasi kalimat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Next topic will be explained by myself. Grammatical and non-grammatical sentence. Istilah gramatikal mengacu pada kenyamanan kalimat dengan aturan yang ditentukan oleh tata bahasa yang digunakan secara umum. Jadi kalimat gramatikal itu kalimat yang mengikuti aturan. Sedangkan non-gramatikal mengacu pada pemilihan kelompok kata atau struktur kalimat yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan secara umum. Misalnya di situ ada, tolong ke bawah lagi, Saudara Fahrul. Di situ contohnya, ada contoh kedua itu kalimat nominal, you are so smart.
Sedangkan yang non gramatikalnya itu you smart. Ketentuannya itu kalau misalnya dia kalimat nominal itu dia harus pakai ada tambahan to be setelah subjeknya. Sedangkan yang non gramatikal itu nggak pakai to be, nggak mengikuti aturan yang biasanya. Lalu contoh yang di atasnya, the cat is on the mat. Non gramatikalnya the cat on is the mat. Itu to be-nya terbalik dengan preposisinya. Jadi dia non gramatikal yang di bawah itu. Lalu contoh lainnya, the boy kissed the girl. Yang non gramatikalnya the boy kissing the girl. Di situ non gramatikal karena nggak ada penambahan to be-nya. Lalu yang terakhir contohnya, he came to my house at noon. Non gramatikalnya he came my house at noon. Selanjutnya, materi selanjutnya, frase structure rules. Itu adalah rules atau aturan yang menghasilkan kalimat atau konstruksi sintaksis lainnya dari kata atau frasa, kemudian mengidentifikasi struktur penyusunnya. Biasanya itu bentuknya A terbagi menjadi subkonstituen B dan C. Jadi dalam satu kalimat itu terdiri dari, misalnya sentence terdiri dari noun frase dan verb frase. Noun frase terdiri dari determinan dan noun. Terus verb frase terdiri dari verb dan noun frase dan seterusnya. Lalu contohnya itu ada contoh di noun frase. Contoh di noun frase itu ada my book. Di situ my itu determinan, book itu noun-nya. Lalu a beautiful girl, funny stories. Contoh adjective frasenya angry with you, fond of pets. Contoh adverb frasenya very well, extremely slowly. Contoh prepositional frasenya ada at school, because of you. Infinitive frasenya ada to be a better man, to fix your clothes. Lalu contoh verb frasenya I enjoy swimming and she was walking quickly to the mall. Maybe that's all about my topic. Next topic will be explained by Fahrul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan Melin tentang transformational rules. Transformational rules adalah aturan sintaksis yang berlaku untuk pohon struktur phrase yang mendasari kalimat. Ini memperoleh struktur baru dengan memindahkan atau memasukkan elemen. Ini adalah cara untuk menangkap hubungan antara pernyataan dan pertanyaan. Transformational rules dibagi menjadi 4, yaitu deletion, insertion, movement, substitution. Yang pertama ada deletion, yang artinya transformasi penghapusan. Itu adalah ada kata-kata yang dihapuskan dari kalimat, seperti imperatif, contohnya Anda datang ke sini atau kemari. Yang kedua frase kata kerja, contohnya jika dia bilang dia akan belajar untuk ujian, dia akan belajar untuk ujian. Yang contohnya ini, jika dia bilang dia akan belajar untuk ujian, dia akan. Yang kedua
ada movement atau yang artinya transformasi gerakan. Itu berarti ada kata-kata yang tempatnya pindah dari tempat di kalimat satunya. Seperti partikel, ini contohnya aku melepas sepatu. Yang contoh kedua topikalisasi. Ini contohnya saya suka Chris atau Chris aku sayang. Yang ketiga ada insertion atau transformasi penyisipan. Transformasi penyisipan adalah penyisipan bunyi atau huruf ke dalam kata, terutama kata pinjam untuk memudahkan pelafalan atau menyesuaikan dengan pola fonologi bahasa peminjam. Contohnya, dia tahu dia ada di sini. Dia tahu bahwa dia ada di sini. Itu kan berarti apa? Penyisipan katanya di bahwa. Nah, contoh keduanya dia memenangkan perlombaan adalah sejarah. Bahwa dia memenangkan perlombaan adalah sejarah. Nah, itu kata